terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini tentu kita kembali bertemu untuk dapat mempersiapkan diri kita di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan di PA Permata ini, mari kita meminta kekuatan dan hikmat yang berasal dari Tuhan, agar senantiasa kita dibimbing dan dipimpin oleh roh kebenaran yang akan kita terima di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau selalu menyertai hidup kami. Seizin daripada penyertaan-Mu Tuhan, pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang besar menyertai kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami mampu Tuhan dan mampu bijaksana hidup yang sebenarnya, yang akan kami wujudkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita di PA Permata di minggu ini, mari kita membaca dari kitab 1 Timotius pasal 4, yaitu ayatnya yang ke-12. Kami akan membacakan kepada kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita untuk membimbing kita agar dapat memahami lebih dalam lagi tentang pesan yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Dan yang menjadi tema kita di minggu ini adalah jadi usihen. Menjuah-juah shalom buat seluruh permata. Kalau kita berbicara soal teladan, menjadi teladan, jadi usihen, itu adalah satu hal yang harus kita wujudkan di dalam hidup kita. Itu adalah satu hal yang harus terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada alasan kita sebenarnya tidak bisa menjadi teladan. Karena bekal yang Tuhan tuntut dari kita, terlebih dahulu Dia persiapkan kita. Tuhan selalu membimbing kita, mengarahkan hidup kita, agar apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita, mampu kita terima dan mampu kita refleksikan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ibas minggu indah, ngerana kita soal jadi usihan. Ini menjadi satu hal yang bisa diwujudkan oleh kehadiran orang-orang muda. Sama seperti Timotius. Dia masih muda sekali. Ketika dia menjalankan pelayanan misi yang Paulus suruh bagi dia, bukan berarti pekerjaan misi itu gampang dan mudah melakukannya. Tapi mewujudkan dan menghadirkan dirinya sebagai orang muda di tengah-tengah orang begitu banyak dan memiliki berbagai pengetahuan dan kemampuan berpikir dan bermacam-macam realita perilaku yang mereka tunjukkan. Bukan hanya itu saja. Ketika Paulus menyampaikan kabar Injil kepada orang banyak, banyak pengajar-pengajar sesat yang memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan doktrin daripada pengajaran iman Kristen kita. Sehingga pengajaran yang mereka sampaikan sangat membahayakan dan mengancam untuk keselamatan jemaat yang Timotius berikan pengajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu di sini Paulus membimbing Timotius agar dari bimbingan yang dia berikan kepada Timotius, Timotius bisa menjadi teladan. Banci jadi usihan. Walaupun dia masih muda, yang menurut orang-orang yang lebih tua, yang memiliki pengalaman banyak, yang mengerti akan manis pahitnya kehidupan, asam garamnya kehidupan, menganggap Timotius adalah orang muda yang tidak memiliki pengalaman, yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan lain sebagainya.
Keadaan ini mungkin dipakai untuk bisa tidak menganggap Timotius memiliki kemampuan apa-apa. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius, ketika engkau bisa menjadi teladan di dalam hidupmu, tidak ada orang yang menganggap rendah akan dirimu. Diri seseorang itu dia bisa menunjukkan dirinya sebagai teladan kalau dia memperbaiki kualitas hidupnya. Kualitas hidup itu bisa kita wujudkan dari mana? Paulus katakan di sini, dari perkataanmu, dari tingkah lakumu, dari kasihmu, dari kesetiaanmu dan kesucianmu hidup. Itu satu hal, sikap hidup yang bisa dilihat orang, bagaimana kita mempraktekkan hal-hal yang dikatakan oleh Paulus. Kerina si iturikan Paulus enda, banci ilakoken Timotius. Selagi Timotius tetap enda menganggap apa yang disampaikan kepada dia, apa yang diajarkan Paulus kepada dia, ini sebagai bimbingan rohani bagi dia. Agar dia mampu menghadapi para pengajar-pengajar sesat. Dia harus tegas, dia harus lakukan tugas ini dengan sebaiknya, agar dia bisa menjadi teladan ras usihan, ibas kerina kegeluhanna. Jadi di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, Paulus tampil sebagai orang-orang yang bisa memberikan pendidikan kepada Timotius. Harapan yang dia inginkan terhadap Timotius adalah agar Timotius menjadi orang yang terdidik di dalam iman. Tidak ada hal yang sulit untuk dilakukan. Karena iman dan percaya kita menggiring kita segala sesuatu jika Tuhan sertai. Dan kita kerjakan, kita imani, kita lakukan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan dari kemampuan kita. Itu adalah teladan dalam iman. Bagaimana orang-orang muda seperti Timotius? Dia teguh di dalam ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat maksudnya di sini adalah bagaimana Timotius tetap memegang pengajaran yang diberikan oleh Paulus kepada dia. Ajaran dan doktrin yang benar, bukan ajaran yang berdasarkan doktrin yang salah dan yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Selanjutnya Timotius juga harus sering melatih dirinya dalam ibadah-ibadah dan melatih diri di dalam doa. Tekun di dalam ibadah, tekun di dalam doa. Dan untuk bisa mewujudkan itu semuanya, tidak boleh pasrah, tapi harus berserah dan melakukan. Harus berjerih payah dan berjuang, sehingga bisa menjadi teladan. Menjadi teladan tidak jadi begitu-begitu saja. Labo banci kita jadi usia nadilali, proses si harus didalinkan. Lalit perjuangan ta, lalit sikap ta lako banci dalinisa. Tapi harus berjuang agar bisa menjadi teladan yang baik. Raspe menjadi bagepe guna banci jadi usihan, harus lit pengharapan si tetap mandibata. Harus icidahkan sikap kegeluhan kala si teibas kita. Maka banci kita jadi usihan. Kalau dengan intelektual yang kita miliki, takkan mungkin kita bisa menjadi teladan yang baik seperti yang Tuhan harapkan. Tapi ketika kita bertekun dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan, ada kesetiaan dalam doa dan pengharapan, segala sesuatu menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di PA Permata kita di minggu ini menyangkut ke konfesi mengenai budaya. Tentunya di dalam memahami firman Tuhan ini, bagaimana permata-permata GBKP bisa menjadi contoh teladan di dalam memakai tutur katanya,
tingkah lakunya, kepribadian yang baik, kesetiaannya, dalam pergaulannya, itu merupakan satu budaya yang bisa kita tunjukkan sebagai orang yang beriman dan memiliki nilai-nilai budaya yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kiranya di PA Permata di minggu ini, seluruh permata dibekali untuk bisa menjadi teladan dalam pimpinan Tuhan, dalam budaya yang selalu kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi satu kebudayaan yang bisa dilihat dari tingkah laku dan kehidupan kita. Kiranya di PA Permata di minggu ini diberkati oleh Tuhan menjadi firman yang hidup dalam perbuatan dan perkataan kita, bahkan seluruh hidup kita. Selamat mengikuti PA Permata, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bagaimana mungkin bisa menjadi seorang teladan? Tentunya itu adalah melalui proses dalam penyertaan Tuhan. Dan proses itu ada kesungguhan dan kesetiaan dalam menjalankannya. Berkati ini agar seluruh permata bisa menjadi berkat dan teladan yang baik di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.